Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara, rekan-rekan yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Kembali di pagi hari yang indah ini saya menjumpai Bapak, Ibu, Saudara melalui program Motivasi Pagi. Firman Tuhan yang hendak saya bagikan kepada Bapak, Ibu, Saudara pada pagi hari ini terambil di dalam 1 Petrus pasal yang pertama ayat 18 sampai ayat yang ke-19. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba, yang tak bernoda dan tak bercacat. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, untuk memudahkan kita memahami tentang penebusan ini, maka kita bisa melihat sebuah instansi pegadaian. Pegadaian atau rumah gadai merupakan salah satu sarana yang disediakan pemerintah untuk mengelola barang-barang dari masyarakat yang digadaikan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan mendesak. Di sana setiap barang dihargai dengan harga yang sesuai dengan nilai barang tersebut. Semakin berharga dan semakin mahal suatu barang, maka semakin besar pula nilai atau uang yang akan dibayarkan. Sebaliknya, ketika kita ingin menebus kembali barang tersebut, kita perlu membayar harga yang sesuai dengan harga barang tersebut. Hal ini menyangkut perihal harga dari sebuah barang yang hendak ditebus, di mana gambaran ini memiliki kemiripan dengan konsep penebusan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus. Bapak, Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, hidup kita menjadi tak berharga karena dosa dan kejahatan kita. Dosa membuat kehidupan kita berada di dalam kesia-siaan. Tetapi kini semua telah berubah. Kita yang sebelumnya memiliki cara hidup yang sia-sia telah ditebus Tuhan, bukan dengan perak atau emas, melainkan dengan darah Yesus yang mahal, yang tak bernoda dan yang tak bercacat, sehingga hidup kita menjadi berarti dan bermakna. Seperti yang disampaikan dalam gambaran tersebut, semakin mahal suatu barang, maka semakin mahal pula harga yang harus dibayar untuk menebus barang tersebut. Bapak, Ibu yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini kita akan belajar tentang penebusan yang telah dilakukan Tuhan terhadap kita. Oleh sebab itu, mari luangkan waktu sejenak, buka hati kita untuk mendengarkan pesan Tuhan pada pagi hari ini. Pesan Tuhan pada pagi hari ini yang hendak saya sampaikan kepada Bapak, Ibu dimanapun engkau berada saat ini. Yang pertama yang harus kita ketahui adalah kita sangat berharga di mata Tuhan. Sekali lagi, siapapun Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, kita adalah pribadi yang berharga di mata Tuhan. Kita berharga bukan karena kita memiliki sesuatu yang mahal di mata Tuhan, karena tentu segala hal yang kita miliki adalah milik dan pemberian Tuhan. Maka kita sebenarnya tidak memiliki apapun di dalam kehidupan ini. Akan tetapi perhatikanlah, kita menjadi berharga oleh karena kasih karunia Tuhan yang telah menjadikan kita berharga. Itulah yang disebut dengan anugerah. Seberapa berharganya kita dijabarkan dalam firman Tuhan ini. Kita lebih berharga dari emas dan perak. Kebenaran ini seharusnya membuka mata kita terhadap nilai diri kita. Karena kita berharga di mata Tuhan, maka jangan menganggap diri kita tidak berharga. Karena kita berharga di mata Tuhan,
maka jangan mendengarkan penghakiman orang lain terhadap diri kita. Karena kita berharga di mata Tuhan, maka jangan menjual diri kita demi kesenangan-kesenangan yang fana. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, siapapun Bapak Ibu saudara dan saya, kita adalah pribadi-pribadi yang berharga di mata Tuhan. Itu pesan Tuhan yang pertama bagi kita pagi hari ini. Pesan Tuhan yang kedua pada pagi hari ini adalah kita ditebus dengan harga yang mahal. Bapak Ibu saudara dimanapun engkau berada saat ini, membaca mendengar kalimat ini sungguh-sungguh sangat menggetarkan hati kita. Bagaimana tidak, harga penebusan kita dibayar oleh Kristus dengan menyerahkan hidupnya, dengan menukarkan nyawanya. Bahkan Ia rela membayar harga bagi kita justru ketika kita masih dalam keadaan berdosa, kita masih hidup di dalam kesia-siaan, jahat, jijik, pembohong, cabul, dan seharusnya layak menerima hukuman dari Tuhan. Banyak orang rela menebus sesuatu dengan harga yang mahal apabila yang ditebusnya itu berharga dan bernilai tinggi. Tetapi luar biasanya Tuhan kita Yesus Kristus, Dia rela membayar harga untuk menebus kita dengan harga yang sangat mahal, yaitu nyawanya. Bukan karena kita hebat, bukan karena kita bernilai, tetapi ketika kita masih berdosa dan menjadi seteru Allah, tetapi justru Allah rela bayar dengan harga yang sangat mahal. Itulah kasih karunia Tuhan yang luar biasa. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, adakah harga penebusan yang lebih mahal daripada nyawa Kristus? Nyawa dari anak tunggal Allah yang dikasihinya. Siapakah yang berani menebus dosa orang-orang jahat seperti kita dan rela menyerahkan nyawanya bagi orang-orang yang jahat yang layak dihukum? Banyak orang rela mati untuk orang yang baik, untuk orang yang berjasa dalam hidupnya. Tetapi Tuhan rela mati untuk kita yang berdosa, yang sering menyakiti hatinya, yang menjijikkan, yang seharusnya dihukum oleh Tuhan. Tapi justru Tuhan memberikan nyawanya untuk kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, mari kita perhatikan sungguh-sungguh. Engkau mahal Bapak Ibu. Engkau ditebus dengan harga yang tinggi, dengan harga yang mahal. Dan tidak ada satu nilai pun mata uang yang sanggup menggantikan nyawa Tuhan. Artinya apa Bapak Ibu kasih dalam Tuhan? Yang maksimal Tuhan sudah kerjakan untuk menebus kita yang tak bernilai apa-apa, kalau bukan karena Tuhan mengasihi Bapak Ibu dan saya. Itu pesan Tuhan yang kedua bagi kita pagi hari ini Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Pesan Tuhan yang ketiga bagi kita pada hari ini adalah hiduplah sesuai dengan harga kita. Ini adalah kebenaran dari harga sebuah penebusan Kristus bagi kita. Suatu kebenaran yang membuka mata kita terhadap kondisi keberdosaan kita, terhadap harga dari dosa yang dibayar Kristus melalui pengorbanannya di atas kayu salib, terhadap betapa berharganya diri kita, dan kebenaran mengenai kasih Allah yang luar biasa kepada kita. Suatu kebenaran yang seharusnya menghantarkan kita kepada cara hidup yang baru, bukan cara hidup yang sia-sia, cara hidup yang berbuah, cara hidup yang berkenan, dan cara hidup yang mempermuliakan Tuhan sebagai bentuk ucapan syukur kita atas harga yang mahal yang sudah dibayarkan Tuhan untuk hidup kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau Bapak Ibu pergi ke supermarket atau ke swalayan, Bapak Ibu pasti menemukan barang-barang yang dijual dengan harga yang mahal, pasti ditempatkan di etalase yang baik, dikunci, dan tidak semua orang bisa memegang menyentuh barang-barang tersebut. Sedangkan barang-barang yang dijual dengan harga murah biasanya ditaruhkan satu tempat, dikelompokkan, digeletakkan begitu saja.
dan semua orang pengunjung bisa pegang dengan bebas tanpa harus memberitahu petugas swalayan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, engkau berharga, engkau mahal, karena untuk menebus kita Tuhan relakan nyawanya. Maka hiduplah sebagai pribadi yang mahal, hiduplah sebagai pribadi yang luar biasa seperti yang Tuhan kehendaki. Jangan sembarangan engkau hidup, jangan engkau hidup sesuai dengan kehendakmu. Kalau engkau hidup tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, berarti engkau bukan pribadi yang mahal. Engkau adalah orang yang murahan, karena cara hidupmu tidak mempermuliakan dirimu sendiri dan tidak mempermuliakan Tuhan yang sudah menebus engkau. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan sia-siakan hidup kita yang telah ditebus dengan luar biasa oleh Tuhan. Mari jangan hidup lagi dengan cara hidup yang duniawi, sebab harga dari penebusan kita sangatlah mahal, yaitu darah Kristus. Karena itu jadilah orang yang berharga di mata Tuhan, dan hindarilah kehidupan yang sia-sia. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini engkau sudah mendengarkan pesan Tuhan dalam hidupmu. Jangan biarkan firman Tuhan lalu begitu saja, tapi izinkan firman Tuhan tinggal di dalam hatimu, menguasai hidupmu, bahkan menghasilkan buah-buah di dalam setiap kehidupan tiap-tiap hari. Oleh sebab itu, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, mari kita tundukkan kepala, kita bersyukur untuk firman Tuhan saat ini. Tuhan Yesus yang baik, pada pagi hari ini hamba berdoa untuk setiap pribadi-pribadi yang menyaksikan program ini. Kami mau berdoa Tuhan berkati hidup mereka, karena mereka adalah pribadi-pribadi yang berharga di mata Tuhan. Mereka adalah pribadi-pribadi yang bernilai mahal, karena untuk mereka lah Tuhan rela mati di atas kayu salib. Oleh sebab itu Tuhan berkati hidup mereka. Jangan biarkan mereka hidup dengan cara hidup yang sia-sia. Tuhan tolong ubahkan hidup mereka, Tuhan perbaharui hidup mereka. Ketika mereka bekerja, ketika mereka bertingkah laku, ketika mereka berinteraksi, biarlah mereka mencerminkan nilai diri mereka yang mahal, yang berharga, yang berkenan di hadapan Tuhan. Sehingga dimanapun mereka berada, mereka adalah pribadi-pribadi yang bernilai tinggi di hadapan Tuhan. Berkati hidup mereka, berkati pekerjaan mereka, berkati seluruh aspek hidup mereka sepanjang hari ini. Hanya di dalam dan melalui Tuhan Yesus Kristus, kami mau serahkan setiap pribadi yang menyaksikan program ini. Haleluya, amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita bekerja dengan baik, dengan maksimal, dengan penuh sukacita, sehingga hari ini hidupmu akan mengalami perubahan-perubahan di dalam Tuhan. Dan biarlah nama Tuhan dipuji, dipermuliakan di sepanjang kehidupan kita hari ini. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam.